bunga kantil yang baru. Ojo melu. Sepasang suami istri bernama Wati dan Andri terlihat sedang melakukan ritual pesugihan di sebuah kuburan keramat. Mereka telah bertahun-tahun hidup dalam kesusahan dan terlilit hutang hingga memutuskan mengambil jalan pintas tersebut. Tak lama setelah mengucapkan permintaannya, tiba-tiba petir menyambar dan hujan turun sangat lebat. Wati dan Andri pun bergegas pulang. Mereka yakin jika permintaan mereka akan segera jadi kenyataan. Tanpa diduga, Wati setelah itu justru mendapatkan rezeki yang lain, yaitu kehamilan. Wati yang sebenarnya belum menginginkan hadirnya momongan, akhirnya memutuskan merahasiakan berita kehamilannya itu dari Andri. Malam itu, Wati yang sedang berbagi nasi bungkus bersama dengan Andri, tanpa sengaja melihat iklan lowongan kerja yang ada di koran pembungkus makanan tersebut. Lowongan kerja itu mencari perawat sekaligus pengasuh untuk seorang nenek-nenek yang sedang sakit stroke. Melihat gaji yang akan dibayarkan sebesar 8 juta per bulan tentu membuat Wati tergiur. Andri sebenarnya telah memiliki pekerjaan, yaitu sebagai penjaga kamar mayat. Tapi karena tertangkap basah mencuri dompet salah satu jenazah, akhirnya ia dipecat. Esoknya Andri dan Wati memutuskan pergi ke alamat yang dimaksud. Mereka berencana melamar pekerjaan yang ada di lowongan koran semalam. Mereka begitu takjub dengan rumah besar dan mewah yang ada di depan mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Sapta, anak laki-laki dari si nenek. Saat wawancara, Wati mengaku bahwa ia sudah terbiasa merawat orang tua yang stroke. Sementara Andri yang melihat kesempatan saat itu, ia pun ikut melamar pekerjaan di rumah tersebut. Karena sepertinya tak ada orang lain yang melamar, akhirnya mereka diterima. Lalu Sapta mengantarkan Wati dan Andri ke kamar khusus pembantu. Tak terkira rasa senang mereka mendapatkan kamar yang begitu luas, bahkan lebih luas dari rumah kontrakan mereka. Selanjutnya Sapta menjelaskan hal dan aturan apa saja yang harus mereka patuhi. Setiap hari, Andri mendapatkan tugas mengganti sesajen yang berada di bawah pohon besar dekat rumah, termasuk mengurus ayam-ayam hitam dan 1 ekor kucing peliharaan si nenek. Kemudian Sapta mengajak Wati dan Andri untuk menemui ibunya, yang biasa dipanggil Nenek Dasa. Sapta memberitahu bahwa pembantu baru sudah datang. Saat itu Wati melihat ada sajen yang diletakkan di sudut kamar. Bagi Wati dan Andri, Nenek Dasa terlihat begitu menyeramkan, terlebih saat Nenek Dasa melantunkan sebuah tembang Jawa. Kegiatan rutin setiap pagi adalah mengajak Nenek Dasa keluar untuk berjemur, dan seorang hansip bernama Tejo tak lupa selalu mengantarkan kembang kantil yang masih segar untuk Nenek Dasa. Wati sempat terperanjat saat melihat kembang kantil itu ternyata untuk dimakan. Kegiatan selanjutnya adalah memberikan sarapan, tapi sepertinya hari itu Nenek Dasa sedang tak berselera. Ia menampik sendok yang disodorkan Wati ke mulutnya. Saat hendak mengambil sendok yang terjatuh tadi, Wati melihat ada sajen kecil di bawah tempat tidur. Wati terperanjat saat Nenek Dasa mengejutkannya sambil berkata, menjelang malam, Wati membantu memandikan Nenek Dasa. Saat itu seperti ada yang mengusik nenek, tapi Wati tak melihat apapun. Hingga tiba-tiba, nenek berteriak ketakutan seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Wati kesakitan karena Nenek Dasa begitu kuat mencengkram tangannya. Akhirnya Wati pergi keluar dan memilih ke warung membeli makan malam untuk dirinya dan Andri. Di warung tersebut, Wati berkenalan dengan Bu Marni, pemilik warung. Di sana juga ada Tejo, hansip yang tadi pagi mengantarkan bunga kantil untuk Nenek Dasa. Bu Marni berkata, semoga Wati betah bekerja pada Nenek Dasa, karena pembantu-pembantu sebelumnya banyak yang tak bertahan lama. Tahu-tahu sudah diganti dengan pembantu baru. Bu Marni juga cerita jika Nenek Dasa memiliki 5 anak dan 1 cucu adopsi. Tapi sayang, anak pertama hingga ketiga satu persatu meninggal. Tapi anehnya mereka selalu meninggal tepat di hari ulang tahun Nenek Dasa. Teja lalu menambahkan jika di rumah Nenek Dasa terdapat berangkas harta karun yang konon bisa mencukupi hingga 7 turunan. Wati terlihat tertarik mendengar cerita Tejo tersebut. Sementara itu Andri mendapati air menggenang di lantai kamar mandi Nenek Dasa. Andri kaget melihat Nenek Dasa hampir tenggelam di bathtubnya. Andri lalu mengangkat dan membawa Nenek Dasa ke kamarnya.
Wati yang terlihat pulang dari warung terkejut saat mendapati kucing nenek Dasa mati dan berlumuran darah. Andri sempat memarahi Wati yang tega meninggalkan nenek mandi sendiri. Wati lalu menceritakan perihal kucing nenek yang mati dan menyuruh Andri untuk menguburkan kucing tersebut, sementara Wati akan mengurus nenek. Andri lalu menguburkan kucing itu di sekitaran pohon besar belakang rumah. Andri tak sadar ada sosok hitam yang sedang mengawasi dirinya. Di dapur, Wati tampak sedang menyiapkan bubur hangat untuk nenek Dasa. Tiba-tiba lampu berkedip dan padam. Kemudian terlihat ada sosok yang mendekati nenek. Nenek Dasa pun harus meregang nyawa di atas tempat tidurnya. Wati yang hendak mengantarkan bubur langsung ketakutan melihat kondisi nenek Dasa yang sudah berdarah-darah. Ia pun berteriak memanggil Andri. Andri yang punya pengalaman bekerja di kamar mayat yakin betul jika nenek Dasa telah mati. Ia pun berencana menelpon Sapta, tapi Wati melarangnya. Takut merekalah yang akan dituduh telah membunuh nenek Dasa. Wati lalu bercerita soal berangkas harta karun. Setidaknya sebelum mereka pergi, mereka bisa mengambil sedikit harta simpanan itu untuk membayar hutang-hutang mereka. Toh harta nenek Dasa begitu banyak, pasti keluarganya tak akan tahu bila hartanya diambil sedikit. Wati lalu membagi tugas. Ia akan mencari berangkas itu, sementara Andri bertugas menjaga jasad nenek. Wati mulai mencari ke seluruh ruangan, tapi ia tak menemukan apa-apa. Ia pun berencana mencarinya ke lantai 2. Tiba-tiba suara Andri berteriak memanggil Wati. Ternyata Andri menemukan sebuah lemari besar di sekitar kamar nenek. Tapi lemari itu terkunci dan membuat Andri tak bisa membukanya, hingga mereka berdua kelelahan lalu tertidur. Tepat jam 12 malam, lonceng jam berdentang membuat Andri terbangun. Ia pun kembali mencoba membuka lemari itu. Namun tak lama terdengar suara tembang Jawa yang biasa dinyanyikan nenek. Andri bingung kemana jasad nenek Dasa. Lalu terlihat ada seseorang di balik selimut nenek. Andri memberanikan diri untuk membukanya. Sosok wanita tua buruk rupa ada di dalam sana. Ternyata itu hanyalah mimpi Andri belaka. Namun saat ia sadar tadi hanyalah mimpi, tiba-tiba sosok nenek tua buruk rupa itu ada di sebelah Andri. Andri berusaha membangunkan Wati, tapi ketika Wati sudah terbangun, tak ada sosok yang tadi dikatakan Andri. Hari ternyata sudah pagi. Andri dan Wati terkejut saat melihat jasad nenek yang sudah pindah ke bawah tempat tidur. Lalu tak lama bel rumah berbunyi. Ternyata Tejo hendak mengantar bunga kantil untuk nenek Dasa. Tejo bertanya, mengapa nenek tidak berjemur seperti biasa? Andri dan Wati beralasan jika nenek sedang kurang sehat. Tejo lalu melihat nenek berdiri di dekat jendela. Tejo lalu berteriak mengatakan semoga nenek cepat sembuh. Andri dan Wati tentu saja keheranan. Saat itu telepon berdering. Sapta mengabarkan bahwa sore nanti ia akan datang berkunjung menemui ibunya. Wati dan Andri tentu panik. Bagaimana cara menutupi kematian nenek Dasa? Bukankah mayit lambat laun akan membusuk, pikir Andri. Lalu terlintas sebuah ide dalam pikiran Wati. Ia lalu menyuruh suaminya untuk membeli formalin pada seorang kawan di tempat Andri bekerja dulu sebagai penjaga kamar mayat. Ketika Andri dan Wati belum menyelesaikan pekerjaannya mengawetkan jasad nenek, tiba-tiba klakson mobil Sapta terdengar. Andri segera berlari untuk membuka gerbang, sementara Wati kelabakan menyelesaikan pekerjaan itu seorang diri. Andri terus mencoba mencegah Sapta untuk menemui ibunya, tapi Sapta tetap kekeh ingin segera bertemu dengan nenek Dasa. Beruntung Wati berhasil menyiapkan nenek tepat waktu. Untungnya lagi, Sapta hanya membutuhkan cap jempol nenek lalu langsung pergi. Tapi Sapta tiba-tiba bertanya kepada Andri dan Wati, kenapa nenek tadi pagi tidak dijemur? Ia tahu itu setelah mendapat laporan dari Tejo. Akhirnya mau tidak mau esok paginya, Andri dan Wati membawa nenek jalan-jalan keliling kampung. Dan saat melewati warung Bu Marni serta Tejo yang ada di warung saat itu menyapa nenek Dasa. Dan orang-orang yang ada di warung bisa berkomunikasi dengan nenek, seolah-olah nenek Dasa masih hidup. Dan yang lebih anehnya lagi, Bu Marni memberikan nasi bungkus untuk sarapan nenek. Ketika di rumah, Andri membahas kejadian aneh di warung tadi. Ia merasa ada yang janggal dan itu membuat bulu kuduknya merinding. Wati lalu memukul Andri berulang kali dengan bantal supaya Andri tak berpikir macam-macam. Tiba-tiba beberapa lembar uang yang sangat banyak keluar dari dalam bantal. Wati dan Andri tentu saja kegirangan.
Mereka pun mencari lagi di bantal yang dipakai nenek, dan benar ada uang lagi di sana. Wati lalu menyuruh Andri untuk mencari di bawah kasur. Lagi-lagi uang yang sangat banyak berhasil mereka temukan. Mereka merayakan sambil menikmati beberapa botol minuman. Wati menghitung total ada 20 juta yang berhasil mereka kumpulkan. Andri lalu berkata bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk membayar hutang-hutang mereka. Andri mengajak Wati untuk kabur tengah malam nanti. Namun Wati menolak. Ia mengatakan bahwa 20 juta belumlah cukup. Ia ingin mendapatkan lebih banyak lagi harta simpanan nenek Dasa. Apalagi ia berhasil menemukan kunci dari bawah kasur nenek. Wati yakin itu adalah kunci lemari besar. Wati menari-nari sambil menyanyikan tembang Jawa yang biasa nenek Dasa lantunkan. Tiba-tiba lampu padam dan jasad nenek menghilang dari kursi rodanya. Setelah itu Wati mendadak kesurupan sambil menari-nari dan menyanyi tembang Jawa. Lagi-lagi Andri ketakutan saat melihat wanita tua berdiri di belakang Wati. Pagi hari tampak Wati dan Andri yang masih tak sadarkan diri. Wati yang terbangun lebih dulu langsung memunguti uang yang berhamburan di lantai. Tiba-tiba Wati melihat nenek Dasa berdiri di hadapannya. Wati mencoba membangunkan Andri, tapi nenek Dasa tahu-tahu sudah duduk kembali di kursi rodanya. Mereka benar-benar dibuat bingung, yang membuat Wati dan Andri kembali berdebat karena Wati yang enggan untuk diajak pergi. Kesal dengan Wati, akhirnya Andri memutuskan akan pergi seorang diri. Saat itu Andri mendengar suara Wati yang berteriak memanggil namanya. Khawatir sesuatu terjadi pada Wati, Andri pun langsung berlari. Ternyata Wati telah berhasil membuka lemari besar di kamar nenek. Kemudian Wati dan Andri masuk ke dalam lemari tersebut, yang ternyata itu adalah ruangan rahasia. Terlihat ada foto berukuran besar nenek Dasa yang terpajang di tembok. Lalu ada meja yang berisi beberapa sesajen dan foto-foto anak nenek yang masih hidup. Dan ada juga foto hitam putih nenek Dasa bersama dengan beberapa anak. Saat itu tiba-tiba Andri dikelilingi oleh sosok gaib yang berbisik-bisik di telinganya. Andri baru tersadar ketika Wati memanggilnya. Di sudut lain, tampak Wati yang sibuk mencari cara membuka sebuah brankas yang baru saja ia temukan. Kegiatan mereka terhenti ketika Andri dan Wati mendengar ada suara langkah kaki di atas. Mereka segera keluar dari ruangan itu. Seorang wanita muda yang tak lain adalah anak perempuan nenek Dasa yang bernama Nawa tiba-tiba ada di depan mereka. Nawa menanyakan keberadaan ibunya. Wati segera berlari untuk mengambil nenek Dasa yang ia pikir masih ada di ruang makan setelah peristiwa tadi malam. Andri yang hendak mengantar barang-barang Nawa ke kamarnya terkejut ketika melihat nenek tahu-tahu sudah berada di kamar Nawa, sedang duduk manis di atas kursi rodanya. Nawa pun segera menghampiri ibunya, berbincang sebentar dengan nenek Dasa, seolah-olah nenek adalah orang yang masih hidup, dan itu membuat Andri dan Wati bertambah bingung. Kemudian Nawa menyuruh Andri untuk berbelanja ke warung Bu Marni. Di warung, Andri menunjukkan foto hitam putih yang ia ambil dari ruang rahasia nenek. Bu Marni lalu berkata bahwa bisa jadi desas-desus yang mengatakan kalau nenek memiliki 100 anak benar adanya dan semua telah ditumbalkan satu persatu. Andri lalu bertanya tentang angka-angka yang tertera di belakang foto. Melihat itu, Bu Marni pun semakin yakin jika rumor itu tidak salah. Apalagi nenek Dasa memang menamai anaknya seperti urutan angka, seperti Nawa yang memiliki nama lengkap Nawa Dasa yang berarti 99, lalu Sapta Dasa yang berarti 100. Andri kemudian berkata, jika anak nenek 100, lalu berapa usia nenek sebenarnya? Bu Marni kemudian menambahkan, 2 anak nenek Dasa yang tinggal bersama nenek satu persatu meninggal bertepatan saat nenek Dasa berulang tahun. Lalu Andri pun menimpali, berarti besok akan ada anak nenek yang meninggal lagi karena besok nenek akan berulang tahun. Setelah mendengar cerita tersebut, Andri cepat-cepat mengajak Wati untuk pergi dari rumah nenek Dasa. Tapi memang Wati keras kepala dan juga gila harta hingga tak membuatnya percaya pada informasi yang didapat Andri. Kata Wati, ia lebih takut miskin daripada takut setan. Malamnya Wati nekat kembali ke ruang rahasia di kamar nenek. Wati tak sadar bahwa di belakang ada yang mengikuti langkahnya. Dan saat pintu sebuah lemari terbuka, Wati pun tak peduli. Ia terus melanjutkan mencocokkan nomor kotak berangkas milik nenek Dasa. Sementara itu Andri terbangun melihat istrinya yang keluar kamar ketika tengah malam.
Andri terus mengikuti Wati, dan saat Andri melihat Wati berjongkok di sebuah sudut sambil menangis, Andri bertanya ada apa sambil menepuk pundak Wati. Lalu tiba-tiba saat pagi, Sapta menemukan Andri yang tak sadarkan diri tergeletak di lantai. Sapta lalu membangunkan dan menyuruh Andri menyembelih 1 ekor ayam hitam untuk acara ulang tahun nenek. Andri pun kemudian menjalankan perintah Sapta. Di kandang, lagi-lagi Andri melihat sosok nenek tua dengan wajah buruk rupa. Tangan Andri tiba-tiba kaku dan bergerak sendiri. Andri lalu melihat ayam yang akan dipotongnya berubah menjadi sosok Wati. Andri yang ketakutan lalu berkata jujur kepada anak-anak nenek Dasa bahwa nenek telah meninggal dan Andri telah mencuri uang nenek sebesar 20 juta. Sapta dan Nawa tentu saja tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Andri karena nenek Dasa saat ini masihlah hidup dan ia sedang duduk di ruang keluarga bersama seorang cucunya. Pengakuan Andri di hadapan Sapta dan Nawa tentu saja membuat Wati berang dan itu membuat mereka kembali bertengkar. Wati lalu memberitahukan tentang kehamilannya pada Andri. Sebenarnya Wati juga enggan melakukan perbuatan itu, tapi ia terpaksa karena Wati tak ingin anaknya hidup susah seperti kedua orang tuanya. Andri pun luluh dan berubah pikiran dan mulai mengikuti rencana sang istri. Malam itu tepat perayaan ulang tahun nenek Dasa, di mana Andri dan Wati mulai menyusun rencana untuk mendapatkan harta simpanan nenek. Andri bertugas mengalihkan perhatian anak-anak nenek Dasa, sementara Wati bertugas membuka berangkas milik nenek. Mereka sebisa mungkin menjalankan rencana sebelum anak nenek Dasa yang bernama Asta tiba di rumah. Karena jika anak-anak nenek Dasa sudah berkumpul, maka perayaan akan segera dimulai dan rencana mengambil harta simpanan nenek akan semakin sulit dilakukan. Sementara itu terlihat Asta, anak ketiga nenek Dasa yang mengalami kecelakaan dan tewas saat menuju rumah ibunya. Kemudian di rumah nenek, Wati yang hendak membuka lemari dikejutkan oleh penampakan sosok yang mirip nenek Dasa. Sosok itu mencoba menghentikan Wati, tapi Wati berhasil masuk ke dalam lemari. Namun ternyata sosok itu juga ikut berada di dalam lemari bersama Wati. Wati lalu terlempar ke dimensi lain. Wati mencari dan memanggil-manggil Andri, tapi di tempat yang gelap dan sepi itu, Wati malah bertemu dengan banyak sosok goib di sana. Wati pun berteriak ketakutan. Beruntung Andri datang dan menyadarkannya. Seketika itu juga Wati menyerah dan mengajak Andri untuk segera pergi dari sana. Tapi sekarang justru Andri yang ingin mendapatkan harta simpanan nenek. Mereka lalu nekat masuk kembali ke dalam ruangan itu dan berhasil membuka berangkas milik nenek Dasa. Andri dan Wati mengambil barang-barang berharga milik nenek seperti emas batangan dan juga perhiasan. Kemudian tiba-tiba lampu berkedip dan membuat mereka segera keluar dari tempat tersebut. Mereka secepatnya ingin pergi dari rumah itu, tapi tiba-tiba Andri ditarik oleh sosok nenek buruk rupa. Pintu pun terkunci, di mana Andri terjebak di dalamnya. Wati berusaha membuka pintu, namun tak berhasil. Ketika Andri terlihat sudah tak berdaya, tiba-tiba pintu terbuka kembali. Wati pun segera menolong Andri dan mengajak Andri untuk segera keluar dari kamar nenek. Namun ternyata lagi-lagi Wati dan Andri masuk ke dalam dunia yang berbeda. Mereka dihadang oleh puluhan sosok goib yang ikut merayakan ulang tahun nenek Dasa. Wati dan Andri tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha menerobos gerombolan sosok-sosok goib tersebut. Tapi tampaknya Andri terjebak di antara mereka. Andri lalu menyuruh Wati untuk segera berlari secepatnya. Akhirnya Wati pun berhasil keluar dari rumah nenek Dasa dengan harta yang ia bawa di tangannya. Namun Wati teringat akan kenangan-kenangan manis bersama suaminya. Wati pun memutuskan kembali untuk menyelamatkan Andri. Tapi sayang, sosok buruk rupa itu menghadang Wati di depan pintu. Wati lalu memohon agar suaminya dibebaskan. Sosok buruk rupa itu pun berkata kepada Wati, harta atau nyawa. Wati lalu mengembalikan harta nenek Dasa yang ia ambil. Dalam sekejap, harta itu dan juga sosok nenek buruk rupa itu pun lenyap di hadapan Wati. Setelah itu Wati masuk dan segera menyadarkan Andri. Kemudian Wati dan Andri keluar meskipun akhirnya mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat di pintu gerbang, Wati harus menerima kenyataan janin yang dikandungnya keguguran. Terlihat Andri yang juga bersedih karena telah kehilangan calon bayinya. Lalu Andri sekuat tenaga memapah Wati untuk segera meninggalkan rumah terkutuk itu.